Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah salat Isya, insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama, Lembaga Taso mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada malam hari ini kita masih bersua kembali, juga berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebab tidak banyak atau tidak semua yang dulu pada tahun lalu bersama kita, sholat tarawih, puasa bersama kita, namun pada tahun ini sudah tidak lagi bersama kita, alias telah mendahului kita. Kemudian marilah kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita ini pada saat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ketika ada orang yang telah mendapatkan nikmat iman atau sudah mendapatkan iman, tetapi justru dia tidak mensyukurinya, ini sangat berbahaya, Pak. Alhamdulillah kita sudah menjadi orang pilihan Allah, dihinggapi dengan nikmat iman. Karena begitu banyak orang tidak mendapatkan nikmat ini sejatinya, jamaah sekalian. Tetapi kalau ada orang yang sudah mendapatkan iman, nikmat iman ini justru dia tidak mensyukurinya. Diperintahkan untuk puasa tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Tidak sholat atau sholat semau-maunya, tidak berdasarkan ilmu, diberikan nikmat rezeki, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak bersedekah, tidak diinfakkan. Ini. Kemudian yang kedua adalah ketika orang itu tidak ada rasa khawatir sama sekali terhadap akhir hidupnya. Karena penentu kehidupan kita selanjutnya adalah tergantung pada akhir hidup kita, yang biasa disebut dengan niza ataupun sakaratul mautnya itu. Nanti pada saat itu setan akan datang menggoda kita meskipun kita ini orang yang beriman sekalipun. Sehingga kalau ada orang yang tidak memiliki persiapan dengan pertempuran yang paling dahsyat nanti di akhir-akhir kehidupan kita, tidak ada kekhawatiran apakah kita nanti akan menjadi orang yang beriman ataukah justru menjadi kafir saat itu, maka itulah dosa. Itu dosa, Pak. Dosa yang paling membahayakan diri kita. Kemudian yang ketiga adalah ketika ada orang yang suka sekali berbuat zalim terhadap orang lain. Sehingga jamaah sekalian, kebanyakan ketika orang dihinggapi tiga hal ini, diberikan nikmat lalu dia tidak mensyukurinya, kemudian tidak ada khawatir terhadap kehidupan paling akhirnya, dan kemudian senantiasa berbuat zalim terhadap orang lain, kebanyakan orang-orang seperti ini mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan su'ul khatimah, kecuali dia benar-benar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala Mada juga akan memberikan penguatan saat ini. Kita alhamdulillah sudah melewati 3 hari berpuasa. Tahukah kita jamaah sekalian, atau masihkah ingat kita
bahwa puasa itu adalah bukan sekedar menahan lapar kita, mulai sejak makan sahur sampai buka puasa, menahan haus, kemudian sekali-kali juga menahan hawa nafsu kita dari amarah atau gangguan ataupun berbicara yang menurut kita itu kurang pantas misalnya. Bukan sebatas itu jemaah sekalian. Karena sejatinya makna daripada puasa itu adalah dalam rangka semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ya, puasa itu adalah dalam rangka meningkatkan ibadah-ibadah yang lain. Jemaah sekalian, kalau kita ingin mengukur bahwa puasa ndaita sudah benar, nek si bade bandaita bahwa puasa ndaita ke orang tahu adanya, maka kita bisa melihat ibadah-ibadah maka lainnya. Sambean ndaita. Kira-kira sambean ndaita ge selepas daripada puasa itu akan meningkat. Apakah itu meningkat kualitasnya ataupun meningkat kuantitasnya? Tapi alhamdulillah semua yang hadir ini luar biasa jamaah sekalian. Coba semuanya tadi belum azan sudah banyak. Kemudian tidak mau ketinggalan untuk melakukan sholat tarawih. Meskipun sholat tarawih itulah hukumnya sunnah, tetapi tidak ada yang mau ketinggalan jamaah sekalian. Nah, ini artinya surat tanda-tanda bahwa sejatinya puasa kita itu sudah benar adanya. Demikian juga terkait dengan kehidupan sosial ndaita. Pegu kehidupan sosial jamaah sekalian, kita akan dengan gampang bersedekah, memperhatikan tetangga-tetangga kita, memikirkan juga kondisi-kondisi mereka. Karena mungkin kita lapar, fikir mendaita, irae siaka koto kabade tantu siaka. Dewan cukun coki maurin da kepala iusi watingaha. Padahal daita watingah sekali pak. Daita ke hanya watingah ta amarimpo apa jamaah sekalian. Nggih pangasau itu penggantinya makan pagi itu. Lalu sore lagi bukan makan malam pak, makan sore. Hanya satu kali kita tidak makan satu hari, begitu kita sudah merasakan laparnya. Bagaimana dengan orang-orang yang memang kadang satu hari tidak makan, kadang 2 hari, bahkan 3 hari tidak makan jamaah sekalian. Sehingga ketika kita berpuasa kita akan merasakan, akan peduli terhadap orang-orang seperti ini. Nah, itu semua adalah tanda bahwa puasa kita itu benar. Sehingga harta yang kita miliki ini kita sediakan khusus jamaah sekalian. Ada untuk tetangga kita, ada untuk orang-orang yang jauh, ada untuk masjid, ya. Mungkin ada masjid di sebelah sana, mau dikatakan hidup tapi jamaahnya kurang, mau dikatakan juga mati tetapi masih ada kedengaran azan yang biasa disebut dengan la yamutu wa la yahya. Mungkin itu bisa kita berikan bantuan supaya apa? Dihidupkan. Ada masjid begitu bagus, indah, penuh dengan kipas angin, tapi jamaahnya nauzubillah hanya 2. Hanya ada imam dengan makmumnya. Kadang ganti-gantiannya. Makmumnya yang azan, kemudian imamnya yang qomat, kemudian naik lagi. Demikian sebaliknya. Ada seperti itu jamaah sekalian. Inilah yang menjadi perhatian kita semua. Tetapi manakala puasa kita benar jamaah sekalian, ingat, manakala puasa kita benar, semua unsur-unsur itu kita akan perhatikan. Kehidupan sosial kita, lebih-lebih kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran kita semakin baik, semakin banyak, ya. Kita coba menghindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, apalagi sampai kita melakukan kemaksiatan. Jangan sekali-kali jamaah sekalian. Jangan sekali-kali. Kemarin sebelum masuk puasa, di sini dilakukan tarhib Ramadan. Mada sampaikan, bulan ini adalah disebut sebagai bulan suci. Kenapa disebut bulan suci? Karena jangankan kita manusia, jangankan malaikat, jangankan para nabi, bahkan Allah sendiri menghormati dan menghargai bulan ini jemaah sekalian. Apa buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu menghormati bulan ini? Bahkan ditutupnya semua pintu-pintu neraka, dibukanya semua pintu surga. Jemaah sekalian, itu benar. Karena kenapa jemaah sekalian? Bukan ceramah madar nih. Ketika ada orang yang meninggal, kalau dia masuk kepada golongan orang kafir, maka nanti di kuburnya akan dibukakan pintu neraka jemaah sekalian. Dalam kubur nanti.
Tetapi bagi orang beriman akan dibukakan pintu surga, meskipun orang itu belum bisa masuk. Karena syaratnya orang masuk surga itu adalah ketika nanti pada yaumul qiyamah. Tetapi sudah terbuka pintu surga dalam rangka apa? Dalam rangka mengeluarkan hawa surga, sehingga penghuni kubur ini merasakan kenikmatannya surga meskipun belum masuk dalam surga. Tetapi di bulan Ramadan ini jamaah sekalian, atas penghargaan dan penghormatan Allah terhadap bulan ini, Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu surga. Dan Allah menutup semua pintu neraka. Itu adalah dalam rangka penghormatan terhadap bulan Ramadan. Nah, kita ini siapa jamaah sekalian? Ada di antara kita dulu. Alhamdulillah di bulan ini tahun ini belum ada itu ada marongko de wawancai. Ya, depilnai dari inna rumah. Satenggo teh rongko na sufur. Di murah ge, murah puasa kecemata murah umuran sawal. Padahal bulan Ramadan, dewati wara majawali nare, ini semua adalah mencederai adanya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, jangan ada yang melakukan ini. Terakhir jamaah sekalian, terakhir. Sebagaimana mata katakan tadi, bahwa bulan Ramadan adalah bulan menghasilkan, memberikan efek nilai-nilai sosial. Apa yang diharapkan sejatinya jamaah sekalian? Makanya panggilan untuk melakukan puasa itu kan dalam rangka tatakun. Kita terus-menerus menjadi orang bertakwa. Hari-hari kita jangan pernah kita lepas diri dari orang-orang yang bertakwa. Apa yang kita lakukan, pastikan itu adalah nilai-nilai takwa yang kita bawa. Terutama jamaah sekalian, yang inginkan adalah di bulan Ramadan ini kita ciptakan keluarga kita menjadi atau melakukan ibadah secara kolektif. Receh melita ananda ita jamaah sekalian. Kita doa mentawanan jauh, anabi paki di rumah receh. Tidak apa-apa mereka main gini, tidak apa-apa. Yang penting kita ingatkan seperti tadi, tidak apa-apa. Tetapi kita ingatkan saja. Sebagus-bagusnya kita jaga. Kalau perlu kita awasi, kita songol di sampingnya, ya. Tetapi biasakan anak kita jamaah sekalian, karena inilah yang hendak sejatinya. Edegu palangga rumaga, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman. Mawar mengaku diri sebagai orang beriman. Aina sambia kese, aina puasa kese, ngahasau ngahakal hasil, vela rahim pua, anak watirodu atau anak tak ada melakukannya. Ndet boleh jebungka puasa. Bungka puasa jamaah sekalian, receh pu anamenata. Karena di situ kita memberikan pendidikan kebersamaan. Allah kuala kita paten orang bineta kan? Kenapa banyak kejadian selama ini? Maaf ini. Kenapa banyak selama ini kejadian anak ini begitu kurang ajar orang tua? Karena dia itu tidak tahu bagaimana kondisi orang tuanya. Wara kemarin rasa teraka. Rahon de ina, veli mata Honda ina, veli mata Honda. De ina kan terpiti na. Cowok ita ina yang terpiti. Sempan ina jamaah sekalian. Siapa ina? Kenapa seperti itu? Karena anak ini tidak tahu kondisi orang tuanya. Anak ini taunya ada. Kalau diminta uang ada. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak pernah melibatkan anak kita dalam pekerjaan kita. Makanya jamaah sekalian, sambil sama labu ana, ngaji sama labu ana, ngasau labu ana, buka puasa labu ana, supaya nanti terjalin harmonisasi. Itulah sebenarnya yang diinginkan di dalam bulan Ramadan ini jamaah sekalian. Itu sebenarnya diinginkan. Ya, itu diinginkan. Sehingga jamaah sekalian, kalau apa yang mata, kita tidak boleh sendiri-sendiri. Mari kita sama-sama. Tilo ada lu surga kese. Sebab surga itu begitu luas jemaah sekalian. Dan belum tentu juga. Kita kan tahu juga. Ketika ada orang tua sudah sholat sampai hitam jidatnya. Tetapi anaknya tidak tahu sholat. Di dalam riwayat dikatakan. Maka anaknya dan orang tuanya nanti tempatnya ada neraka. Karena orang tua ini diklaim sebagai orang yang tidak amanah. Orang yang melakukan sholat sendiri, mengaji sendiri. Oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan, kita ajak anak-anak kita bersama dalam rangka menciptakan ibadah ataupun menjadi keluarga yang ibadah kepada Allah secara kolektif. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.